semenjak ditinggal ibu ya gitu. Dulu kelas 4 SD. Putus sekolah gitu. Bapak juga kawin lagi gitu. Nikah lagi. Jadi kan dia nggak tahu kenapa jadi semenjak nggak ada ibu tuh ya udah merasa aduh hancur dah semuanya gitu. Tanpa ada yang ngawasin gitu ya, sempat bandel juga sih. Pada keracunan tamu saya. Makan dulu, setelah makan baru ya pada tidur. Ya udah saya belum tidur tuh sekitar jam 12. Tang teng grup rame. Ih ada apa nih? Pas dilihat sholat isya bareng di komplek Al-Aqsa. Tamu-tamu tuh pada ini kan, Mas ini gimana kita aman nggak gitu aman ya? kan nih? Banyak karena memang tentara iya tentara Zionis ya, IDF kan Zionis tuh. Kalau muka-muka Arab itu mereka dicek-cekin. Tapi kayak muka-muka Asia kayak Indonesia, Malaysia, Singapura gitu kali. Mereka enggak gitu ya. Malah disapa. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, selamat siang, selamat datang di podcast Halal Seru. Nah Sobat Ceria, untuk podcast kita hari ini itu temanya adalah luntang-lantung di Jakarta sekarang menjejak keliling banyak negara. Siapakah yang luntang-lantung di Jakarta? Nah kali ini kita mau ngobrol banyak banget nih sama sosok inspiratif nih. Cie. Kesel. kenapa sih harus inspiratif? Ya itu. Maksudnya gitu ya? Iya. Yang bikin siapa sih? Nah, yang bikin siapa sih nih? Coba Arsya yang bikin siapa, Syah? Jadi memang ini bukan karena cuman skrip ya Sobat Ceria ya, tapi ini benar-benar sosok inspiratif yang ada di Ceria nih, salah satunya ya. Nah, karena bisa dibilang dari masa lalunya beliau ini, dulu itu beliau tuh sempat hidup tanpa arah. Kasian ya Sobat Ceria ya. Tapi jangan salah nih, dari hidup tanpa arah, putus sekolah, bahkan konon katanya pernah tidur di jalanan Jakarta loh Sobat Ceria. Tapi beberapa tahun kemudian siapa yang sangka bisa keliling dunia atau keliling beberapa negara. Mulai dari Jepang, China, sampai Palestina. Oke, langsung aja ya Sobat Ceria, kita tampilkan ya, atau kita sambut nih salah satu sosok inspiratif di Ceria Holiday, ada Abang Muazzin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik. Jadi ini baru opening aja kita udah ini ya, udah saya kayak pengen ketawa di inspiratif apanya? Inspiratif ini dong, sebenarnya Bang. lebih ke share aja sih tentang perjalanan. Nah itu yang harus Sobat Ceria, siapa tahu jadi motivasi ya Bang. Ya kan, jadi buat sobat-sobat Ceria yang mungkin lagi merasa putus asa sama hidupnya, atau generasi sandwich generation ya kan, jangan sedih nih. Salah satu sosok yang bisa dicontoh, atau ya rezekinya kan nggak ada yang tahu ya Bang ya. Dari luntang-lantung di Jakarta bahkan bisa tidur di jalanan, nggak taunya bisa tidur di beberapa negara jadinya. Asik. Ya kan? Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Betul. Nah, sebelum kita perdalam lagi nih Bang, negara mana aja yang pernah Bang Muazzin kunjungin, mungkin kita kasih share dulu ya kisah sedihnya yang tadi nih. Kisah masa lalu nih, yang saya pengen cerita dulu di balik kenapa sih harus bikin judul itu dan kenapa harus saya gitu. Iya betul. Sebenarnya bingung kemarin. Ini kita bikin podcast kok ini lagi gitu. Dan nyari talentnya juga bingung juga, nggak ada orang yang mau. Iya, lagi pada sebenarnya sibuk lebih keterpaksa sih gitu. Tapi siapa sangka dari keterpaksaan ini jadi kita bisa bedah lebih dalam, yang mungkin bisa jadi motivasi nih buat sobat-sobat Ceria yang lagi nonton, atau yang mungkin sekarang lagi ngerasa hidup gue kok gini-gini aja ya itu sih sebenarnya lebih ke situ sih. Betul. Semoga ya dengan cerita ya seorang tour leader tour leader yang luar yang biasa. Tadinya cuman putus sekolah dulu itu semenjak ditinggal ibu ya gitu. Itu kalau nggak salah dulu kelas 4 SD ya. Seumur anak yang sekarang ya Bang. Kelas 4 SD itu nyokap meninggal. Dari situ ya kayaknya hancur gitu masa depan tuh. Jadi hancur. Putus sekolah gitu. Terus akhirnya bapak juga kawin lagi gitu. Nikah lagi. Jadi kan jadi ini ya, kayak nggak ada yang ngurusin ya. lah gitu. Ya udah akhirnya mondok lah, di pondok juga ya pondok ya begitulah gitu. Tanpa ada yang ngawasin gitu ya. Sempat bandel juga sih. Ya karena masih itu bandel ini kurangnya orang sosok kampung. ibu. Emang berarti ibu itu benar-benar pondasi kuat ya Bang ya. Dia nggak tahu kenapa jadi semenjak nggak ada ibu tuh ya udah merasa
aduh hancur dah semuanya gitu. Impian-impian yang ini tadinya ya udahlah nggak ada harapan lagi. Udah dari situ lontang-lantung akhirnya mencoba keberuntungan tuh. Merantaulah ke Jakarta. Itu pun kebetulan memang di Jakarta ya celeduk dah waktu itu ya. Ada kakak lah gitu. Mereka kerja di Jakarta, rumah tangga di Jakarta. Ya udah numpang hidup. Pas numpang hidup itu di situ berapa lama ya gitu. Kalau nggak salah waktu itu 2019 dan di situ kalau nggak salah mungkin ada sekitar setahun lah kurang lebih. Tiba-tiba ya mungkin nggak suka lah itu kakak ipar saya. Ya udah saya diusir lah sama kakak ipar itu. Ipar adalah maut. Nanti iparnya nonton lagi? Enggak ya Kak? Enggak. Dia kayaknya nggak tahu sosmed ya. Soalnya orang zaman dulu. Lanjut, oke, terus diusir. Ya udah dari situ udah lontang-lantung di Jakarta tuh. Terus coba cari kerjaan tuh, kebetulan ada tuh yang nawarin kerjaan waktu itu buang benang tuh. Kerja di konveksi lah dengan gaji waktu itu kalau nggak salah 25.000 atau sebulan. Cuma dapat nasi kotak doang nih di gajinya. 25.000 lah sebulan tuh waktu itu juga. 25.000 sebulan ya Bang? Waktu itu cuman apa ya mikirnya, yang penting gue bisa makan, bisa tidur di situ gitu kan. Dan kebetulan memang kita ada konveksi. Jadi kayak tidur di situ juga di tempat konveksi gitu. Ya udah akhirnya kena musola deket dari tempat konveksi itu. Ya udahlah mungkin ya mungkin jalannya juga akhirnya setiap waktu ke musola jadi marbot. Ya. Jadi marbot. Jadi marbot sama orang, ya udah kamu jadi marbot aja di sini dengan. Ya udah jadi marbot di situ tuh. Abis itu enggak ada tisu ya? Lanjut. Jadi marbot terus ketemu sama orang yang memang sampai sekarang dia nganggap saya keluarga. Alhamdulillah ya. Rezeki. Gitu. Ya, jadi rezeki bukan cuma uang ya Bang, itu juga kayak. Ya udah dari situ disekolahin lagi paket A, paket B, paket C sampai kuliah dan akhirnya jadi sarjana. Akhirnya bisa sampai kerja di sini di Ceria. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, Sobat Ceria, jadi Bang Muas ini selain menjadi tour leader di Ceria, beliau juga merupakan produser nih untuk broadcasting di Ceria, produser live kita, produser program podcast, dan juga untuk menjadi apa Bang namanya, head of konten anak-anak nih gitu Sobat Ceria. Nah sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya nih Bang Muas, aku mau tanya dulu nih, negara mana aja sih yang pernah Bang Muas datengin? Pertama tuh ada Turki, terus Singapura, Malaysia, Thailand, China, Hong Kong, Macau, Jepang, Timur Tengahnya itu Jordan, Palestina sama Mesir. Free Palestina gitu ya Bang pasti ya. Nah awal mulanya kenapa bisa jadi tour leader nih Bang? Mulai dari produser kok bisa nyemplung ke tour leader? Itu awal mulanya gimana tuh Bang? Jadi dulu tuh kan saya sebelum kerja di sini tuh fotografer ya, fotografer wedding sama nyambi. Salah satu di mall. Ya. Pernah terkenal di Jakarta sih? Ya tau lah. Saya cerita ya. Iya ya. Satu tim gimana cerita. Jadi dulu tuh saya kerja di ada yang namanya Mall Citos ya. Di situ saya kerja sebut merek kan. Iya. Apa-apalah gitu. Masuk. Keluar dari situ masih freelance tuh. Freelance ya ketemu namanya Michan, kebetulan dia tuh artis Instagram tuh apa disebutnya? Influencer. Nah, influencer ini namanya Michan tuh kenal dengan namanya Cingpera. Itu ada kalau nggak salah mereka satu kelas. Nah kebetulan Cingpera ini adalah adiknya owner Ceria Holiday. Adiknya Pak Cherry nih Sobat Ceria. Ya udah akhirnya dia hire lah sama beliau itu. Gimana nggak kerja di Ceria? Oh boleh nih. Udah ini kerja di situ sebagai videografer ya waktu itu ya. Videografer, fotografer juga kan. Belum 1 tahun udah ditawarin jalan-jalan ke luar negeri. Wih, mantep banget emang Ceria. Arsya belum 1 tahun kan? Tunggu 1 tahun Syah. Nanti jalan-jalan Syah. Iya. Siapa tahu bareng sama saya. Amin. Ke Jepang. Lanjut. Dia emang ngumpet banget ke Jepang. Kebetulan dia tuh bisa bahasa Jepang dikit-dikit. Kemarin kenapa nggak podcast sama Mr. Hunada? Sama orang asli.
Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi belum 1 tahun udah ada tawaran. Udah ada tawaran untuk bawa tamu, mimpin ya. tamu. Padahal waktu itu saya tuh belum ini ya, maksudnya nggak ada background. Tuh belum ngerti. Tapi untungnya kalau di Ceria itu kan sebelum diberangkatkan jadi tour leader itu kita dibekali dong tentunya. Jadi kita di training, di training. Oh, kita jadi tour leader, tour ini ada sertifikatnya juga. Dikasih, ya udah paham lah itu dikit-dikit. Tapi kan tentu kalau misalkan cuman materi doang kita nggak inilah, pasti di lapangan pasti akan beda. Betul, karena kan itu banyak bawa tamu ya, satu grup itu kan kalau nggak salah 20 sampai 25 orang ya Bang ya. Ya bahkan bisa lebih, bisa sampai 40. Kemarin saya pas ke mana ke paling JJR banyak itu ke AXO itu 42 loh, 42 orang. Masya Allah banget kan. Ini kita tunggu nih ya Sobat Ceria, ada pengalaman yang sampai celananya Bang Muas dipinjemin loh ke tamu. tungguin masih panjang. Lanjut. Itu pas di Turki. Iya. Itu saya baru pertama kali loh ke luar negeri dan kebetulan baru pertama kali saya naik pesawat terbang gitu. Oh, jadi pertama kali itu ke Turki itu bawa tamunya. Iya kan. Tahu kan background saya tadi udah ceritain kan. Yang sedih seorang itu. yang putus sekolah, sedih lah pokoknya kalau diceritain mah. Jadi baru pertama kali nih ya naik pesawat ya. Boro-boro naik pesawat gitu kan. Kita naik Alphard atau mobil mewah pun nggak pernah gitu kan. Nggak pernah. Nah, ini langsung suruh naik pesawat. Gimana ya dia? Untungnya kan yang namanya udah kenal sosial media, udah kenal YouTube, ya belajarlah dari situ gitu kan. Ya, alhamdulillah. Ya sampai mabok kan Bang? Mabok udara nggak? Atau minum antimo dulu? Iya. Kalau mabok alhamdulillah enggak. Ya, oke. Nah sekarang udah sampai Turki nih tadi. Nah lanjut nih segmen berikutnya, suka duka di lapangan dengan menghandle banyak tamu yang karakternya juga pasti beda-beda ya Bang ya. Nah itu gimana tuh suka dukanya Bang? Wah luar biasa ya. Kalau sukanya udah pasti banyak ya. Jalan-jalan. Kalau dukanya ya kadang ada aja yang tamuin mau ini itu tapi ya disensor itu. Kalau itu ya nggak boleh diceritain ya. Takutnya nonton orangnya gitu. Tapi yang paling berkesan tuh pas saya mungkin karena baru pertama kali keluar negeri kali ya. Pas ke Turki itu Kapadokia. Iya di itu belum viral berarti ya Bang, belum It's My Dream viral, ya. Karena masih tahun 2019 saya waktu itu. It's My Dream kapan sih ininya? Lupa aku 2000. Ya udahlah, lupakan itu. Pokoknya jadi, jauh sebelum itu kan ke Kapadokia. Pas kita nyampe ke Kapadokia nginap tuh di hotel, tapi sebelum itu kita makan dulu di hotelnya. Ternyata nah ini nih Sobat Ceria nih gongnya nih cerita. Jadi kita nginap di Kapadokia tuh. Makan dulu, setelah makan baru ya pada tidur itu. Kalau yang namanya tour leader itu kan kalau tamu belum ada komplain atau belum ada komen di grup itu baru boleh tidur. Karena kalau misalkan tiba-tiba ada ini kita udah tidur ya yang ada kena omel gitu. Akhirnya ya udah saya belum tidur tuh sekitar jam 12 itu tang teng grup rame. Ada apa nih? Pas dilihat, Mas, istri saya dari tadi bolak-balik mulu ke kamar mandi, ke toilet ini. Kenapa Pak deh? Ini kayaknya keracunan Mas, soalnya istri saya lemas gitu kan. Pas saya ini baca komen yang lain, sama kasusnya gitu. Ternyata pas saya lihat di luar hotel, di lobi, loh kok ramai ambulan gitu. Ternyata orang Chinese itu kebanyakan orang Chinese ya memang waktu itu kan. Keracunan juga gitu karena makan malam bareng kebetulan di situ. Nggak lama ternyata saya kok merasa lemes juga, pusing gitu. Ternyata saya kena juga gitu. Saya turun ke bawah, tamu saya urusin, ya udah mereka juga yang udah parah tuh main naik-naik aja ke ambulan tuh, nggak tahu dibawa ke rumah sakit mana gitu. Pokoknya waktu itu kacau banget itu di situ. Hari pertama lagi menjadi tour leader ya Bang? Sebenarnya bukan hari pertama sih, udah beberapa hari kemudian. Maksudnya... Cuman kan memang kena case-nya tuh di situ gitu kan. Ya udah akhirnya dibawa ke rumah sakit, bisa sampai diinfus juga, tapi saya tetap komunikasi dengan yang ada di Jakarta gitu. Kebetulan memang yang ada di Jakarta juga. Ya mungkin kalau di Jakarta tuh bisa kan beda 4 jam ya kalau nggak salah. Jam 12. Subuh ya berarti di Jakarta. Mungkin subuh ya. Ya udah alhamdulillah komunikasi dengan yang ada di Jakarta, yang ada di Turki juga ininya gitu, dengan tour guide juga. Kebetulan tour guide-nya juga Masya Allah banget itu. Saya masih ingat Mimin Toprak namanya. Itu dia juga bener-bener Mimin Toprak. Iya, Mimin Toprak dia namanya. jadi dia bantuin kita juga tuh. Ya udah akhirnya
sampai rumah sakit, saya selesai di infus, saya nyari tamu, saya hitung semua yang kena berapa, yang enggak kena berapa, ya udah pokoknya dicek satu-satu dah tuh. Pastiin dulu sampai ya, akhirnya saya ngecek yang remaja tuh kira-kira umuran mungkin 20 tahunan lah ya. Nah itu dia yang paling parah. Sampai saya harus celana saya tuh saya pinjemin ke dia, gesper celana gitu. Karena dia nggak bawa baju lebih. Dia kan yang namanya buru-buru kan, udah gitu di rumah sakit juga kan jauh dari hotel. Ya udahlah gitu. Ya udah Mbak pakai celana saya dulu aja gitu. Saya akhirnya pakai celana pendek waktu itu. Demi gitu. Sobat Ceria. Tuh, full service ya. Iya. Jadi TL kita tuh full service banget nih Sobat Ceria. Lanjut, Bang. Jadi, dia cewek itu pakai celana cowok gitu ya. Ya udah mau gimana lagi gitu. Ya udah kita saling ini aja lah gitu kan. Ya udah selesai dah tuh masalahnya. Pas udah selesai tuh kan, kita tur lagi. Siangnya kebetulan memang itu udah aman tuh, udah sembuh semua lah. Sampai yang paling parah itu pun keracunan makanan apa tuh, Bang? Nah, setelah saya cek saya tanya-tanya gitu kan, ada yang kena, ada yang enggak. Yang kena tuh rata-rata kira-kira pada makan apa gitu. Nah, yang enggak kena tuh makan apa gitu. Nah, kayaknya waktu itu makan ayam suwir. Ayam suwir. Karena waktu itu saya juga makannya dikit nih. Yang parah ada yang enggak, itu sebenarnya bukan karena makannya sedikit atau banyak. Tapi ternyata ada juga yang makan banyak ayam suwir bapak-bapak, malah bisa dikatakan kakek-kakek gitu. Tapi pada saat perjalanan selama di Turki itu dia selalu minum, ada namanya kalau di Turki itu minum airan. Kalau di sini tuh kayak bukan. Kalau di sini tuh kayak yogurt gitu loh. Jadi dia tuh setiap ada restoran selalu minum itu. Karena jadi bakterinya mungkin mati gara-gara itu kali ya, Bang? Mungkin sehat minumnya itu. Dan memang saya rasakan waktu itu juga saya minum itu juga gitu. Minum airan itu juga, sering juga minum airan itu. Cuman memang enggak sering si kakek-kakek itu. Oh, jadi mungkin dinetralisasinya sama dinetralisirnya sama si airan itu airan ya. Itu, jadi itu salah satu bisa dikatakan obat juga nggak sih, Bang? Iya. Jadi sobat Ceria yang mau ke Turki, coba nanti di sana kalau nemu airan, minumlah airan itu. Tapi jangan takut, jangan jadi takut ke Turki ya, Bang. Karena kan itu kayak cuman qadar Allah ya, ternyata ada kejadian keracunan. Tapi sekarang udah makin kesini itu safety-nya udah benar-benar ini ya, Bang, udah dipastikan untuk ke Turki. Dan dari Ceria juga itu waktu itu memang tanggung jawab banget. Betul. Jadi walaupun memang itu ya hal-hal yang tidak terduga dan itu di luar tanggung jawab Ceria sebetulnya. Karena memang ini dari hotelnya. Iya. Dan kita juga udah pasti minta penjelasan dari hotel ya. Iya, dan itu sempat ramai juga waktu itu beritanya. Hotel di Kapadokia itu. Karena ya nggak tahu ya, karena memang mungkin karena waktu mungkin itu tamunya banyak banget, ya, banyak. Kebanyakan memang orang Chinese waktu itu. Tapi semua alhamdulillah sehat kembali ya, Bang. Jadi nggak ada efek jangka panjangnya juga alhamdulillah nggak ada. Jadi celana udah dikelasin. Gitu. Nah, itu kan Turki. Ada lagi nggak nih pengalaman di negara lain yang mungkin berkesan nih, Bang? Kan tadi banyak nih negara yang dikunjungin. Iya. Mungkin ada mau lihat skrip dulu atau mau apa? Kayaknya kalau itu berdasarkan pengalaman aja yang kayaknya Akso kali ya. Akso tuh Masya Allah banget ya. Ya mungkin karena dulunya pingin banget gitu masuk ke salah satu masjid yang kalau ini diutamakan ya, kan ada 3 masjid tuh. Iya, betul. Ada 3 masjid. Mekah bukan, maksudnya yang wajib jika mampu ya. Yang kita kunjungi itu ada Mekah, Madinah sama Al-Aqsa. Nah, ini saya Al-Aqsa, siapa tahu mungkin Ceria tahun depan nih mau berangkat ya. Jazirah nih siapa tahu Ustaz Nuryadin gitu. Mau berangkatin saya umroh gitu ya. Amin. Komplit tuh. Betul. Misi saya 3 masjid. Masya Allah banget. Nanti podcast lagi ya. Dari tidur di jalanan bisa tidur di Ka'bah. Masya Allah. Di Mekah. Kaget saya. Di Ka'bah. Jadi Masya Allah pas masuk ke Al-Aqsa itu tamu-tamu saya tuh
Mas yuk kita sholat isya bareng. Itu baru sampai ke hotel, terus malamnya itu sholat isya bareng di komplek Al-Aqsa. Tamu-tamu tuh pada ini kan, Mas ini gimana kita aman gak gitu aman ya? kan nih gitu ya kan. Ya udah insya Allah lah kita aman, yuk kita coba aja kita jalan ke sana ya. Banyak karena memang tentara Zionis ya, IDF kan, Zionis tuh Masya Allah banget ya kan. Kalau muka-muka Arab itu mereka dicek-cekin, tapi kayak muka-muka Asia kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, gitu mereka enggak itu, malah disapa. Tapi nggak semua juga, kadang ada juga yang dicek random. Gitu. Nah kebetulan tamu saya itu waktu itu nggak ada yang dicek, alhamdulillah tuh lolos semua. Pas begitu masuk, pada nangis itu, Masya Allah, termasuk saya gitu. Iyalah. Bukan nangis sih, maksudnya kayak terharu banget, terus mata berkaca-kaca. Kayak bersyukur ya gitu Allah, ya Bang. Bersyukur banget ya Allah, gitu akhirnya bisa sampai sini gitu. Yang dulunya. Karena kan belum tentu semua ya, semua orang tuh belum tentu bisa menginjakan kaki di komplek Al-Aqsa. Iya, Masya Allah banget. Al-Aqsa ada lagi nggak Bang? Ini kan banyak nih, mungkin di Jepang. Karena kan baru pulang ya beberapa bulan lalu ya dari Jepang ya. Jadi masih fresh banget nih ceritanya nih, pengalaman yang di Jepang. Kalau di Jepang ya itu lebih ke apanya ya, budayanya sih kalau di Jepang ya. Gampang dilokinin nggak nih? Kayak ke podcast kita sebelumnya kan? Ya. Iya. Kalau itu saya nggak nemu sih yang kayak gitu. Karena kan udah ada di rumah satu. Apa tuh? Yang udah dilokinin, maksudnya disahin gitu loh, dihalalin. Istri saya? Iya. Emang orang Jepang? Maksudnya kan udah ada yang dihalalin, jangan cari yang dihalalin lagi gitu. Iya, satu aja cukup. Nggak saya. Lanjut. Kan kemarin di Jepang, tapi dapat ini ya Bang, Gunung Fujinya dapat ya Bang? Dapat banget, waktu itu kebetulan cerah gitu. Kalau di Jepang itu apa ya, lebih kayak orang-orangnya tuh friendly nggak Bang? Kayak ramah gitu nggak? Atau kayak cuek aja gitu? Kayaknya sih lebih ke cuek ya, kayak bodo amat gitu. Kayak masing-masing gitu ya? Masing-masing aja ya, lo ya gue gitu. Kalau di itu Jepang tuh ada tuh satu momen yang paling ini banget gitu, yang bikin saya deg-degan juga tuh. Apa tuh? Jadi ada salah satu tamu tuh hilang tasnya di bandara. Kok bisa? Nah itu dia. Di waktu itu tasnya ketinggalan. Dia udah keluar gate. Kan kalau mau masuk lagi nggak bisa kan? Ya udah, akhirnya saya hubungin dengan tour guide. Nah, ini gimana? Wah nggak bisa Mas kalau masuk lagi. Ya udah, kalau nggak bisa ya udah gimana ya gitu. Akhirnya saya cobalah sama si tamu ini komunikasi dengan kalau di situ apa customer service atau customer service-nya gitu di situ. Ternyata dibolehin tuh masuk. Terus kita buat laporan di customer service bahwa kita kehilangan tas. 30 menit kemudian ketemu. Alhamdulillah. Padahal di dalam tuh ada duit, ada dompet, ada paspor. Masih aman, masih lengkap. Nah, itu saya kagum banget dengan Jepang itu di situ. Keren. Jadi, iya, coba kalau di maaf, udah nggak tahu ya. Nggak usah disebut lah kalau itu ya. Ya, walau alam kalau itu betul, udah ya hilang. Salah satu the bestnya Jepang itu ya. Iya, Masya Allah itu pengalaman banget. Kalau paling negara yang mau lagi dong. Kalau bisa nih, propose ke Pak Cherry, Pak saya mau kesini lagi dong bawa tamu, itu negara apa tuh Bang? Ini yang udah ya? Kalau yang belum? Kalau ya, boleh yang udah, boleh yang belum, boleh yang dicita-citakan atau boleh yang mau di-repeat. Turki sih. Turki, itu di-repeat ya? Turki, itu. Jadi walaupun ada case keracunan nggak kapok ya Bang ya? Nggak kapok, karena saya udah 2 kali ke Turki. Oke, Masya Allah. Masya Allah yang kedua kali pun itu luar biasa sekali. Maksudnya suasana di Turki itu enak banget gitu. Adem, terus syahdu gitu. Masya Allah. Saya ngangenin. Mungkin karena keluar negeri dan itu baru pertama kali ya, mungkin jadi apa ya? Jadi candu gitu ya. Candu lah pengen, gitu istilahnya. Nagih gitu ya. Pengen balik lagi gitu. Kalau yang dicita-citakan? Ya, semua tahu pasti kan. Mam kemana? Korea. Hah? Korea? Bukan. Mana dong? Enggak mau ke itu dulu umroh gitu. Ya umroh mah pasti maksudnya. Ya itu kan ya negara Arab Saudi lah, ya, gitu ya kota kan. Mekah. Oh ya iyalah itu semua mau. Iya itu semua mau. Karena kalau kayak ditanya Korea atau Jepang sama ya. Ya kan karena udah ke Jepang. Tahu nggak sih kemarin kasusnya? Tahu. Korea.
Jadi Sobat Ceria, Bang Muas ini hampir mau ke Korea, tapi qadarullah belum rezeki ya Bang. Saya udah 2 kali loh, yang kedua kali. Kenapa sih Korea ada masalah apa dengan saya gitu? Kenapa saya ditolak mulu? Kita undang apa? Korea Tourism. Iya kayaknya. Untuk mencari tahu nih alasannya kenapa Bang Muas tertolak nih ke Korea nih Sobat Ceria. Ya kalau bisa Korea Tourism ada kerjasama sama kita gitu. Jadi, biar saya nanyain langsung, kenapa sih masalahnya sama saya? Saya ditolak mulu udah kedua kalinya. Dari nama bukan sih Bang? Kan biasanya kalau enggak deh. Enggak ya? Soalnya kan kalau aku ada tuh temanku, dia mau, ya emang sih mau ke negara apa gitu, tapi dari namanya tuh kayak mencurigakan gitu Bang. Jadi dikiranya takutnya teroris. Iya. Berarti nama saya Ahmad Muazzin. Apa iya saya orang teroris? Ya mudah-mudahan sih nanti kan kalau kayak Hong Kong tourism, Australia tourism, siapa tahu kedepannya kita ada Korea tourism. Mampir-mampir ke Ceria lagi. Ya. Saya ajak podcast, nggak apa-apa. Saya sebagai foto-foto juga ya Bang. Sebagai hostnya, saya ingin tanya langsung kenapa saya dua kali ngajuin visa selalu di reject gitu. Kenapa? Tapi kalau kemarin katanya alasannya sih. Katanya karena pernah ditolak gitu. Kalau alasannya seperti itu pernah ditolak, berarti saya nggak akan pernah bisa lagi dong. Tapi iya. saya rasa nggak mungkin lah alasannya seperti nggak mungkin, nggak logis sih kalau kayak gitu alasannya. Ya mungkin ya karena memang apa ya? Belum rezeki. Ya mungkin itu qadarullah. Iya. Kita coba lagi. Tahun depan siapa tahu mungkin Pak Ceri gitu mau berangkat. Coba lagi. Pokoknya pantang mundur ya kayak kisah terus. Inspiratif Bang Muas nih. Coba terus sampai keliling beberapa negara ya Bang. Iya. Banyak deh, lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 negara. Tapi kemarin tuh tamunya 17 nggak ada yang tolak satupun. Yang ditolak cuma saya doang, tour leader. Tour leadernya justru yang ditolak ya. Jadi lucu, itu kita udah mepet banget ya cari tour leader pengganti ya. Iya, tapi alhamdulillah ada penggantinya. Alhamdulillah gitu. Okay. Sekarang masih di sana mereka. Masih ya. Aturan Bang Muas masih di sana nih ya. Buat tahu belum pulang ya. Tapi saya ikut cuman grupnya doang ngeliatin foto-foto sama video. Ya Allah enak banget jalan-jalan Korea gitu. Gue cuman bagian ngedit doang ini. Someday. Iya, waktu Allah lebih baik Bang gitu. Oke nih, segmen terakhir kita ke refleksi sama motivasi nih Bang. Dari kisah-kisah Abang yang di belakang, apa sih yang paling disyukuri nih Bang? Paling disyukurin? Lihat skrip dong. Gua lupa. Itu. Saya bersyukur pernah susah. Oh itu. baca. Ya udah, intinya gitu sih, bersyukur gitu waktu itu. Nggak ada yang disesali gitu ya, Bang. Nggak ada disesali, karena ketika kita ada di atas kita tentu kan harus ngeliat juga ke bawah. Pada saat kita juga lagi down ya, dulu gue pernah susah kok, dulu gue bisa melewati gitu malah tidur di emperan, atau dulu gue mau makan susah, gitu ya. Mau makan aja harus puasa gitu, nahan lapar gitu, pernah ngalamin kayak gitu kan. Sekarang udah di titik ini, masa ya mau nyerah gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah mau makan gitu. apa aja alhamdulillah bisa gitu ya. Alhamdulillah bisa, walaupun kadang-kadang minjem duit dong. Ke siapa, ke istri ya kan? Iya. Gitu. Nah ini pesan dan harapan nih untuk Sobat Ceria yang lagi nonton nih, yang terutama yang merasa hidupnya lagi mentok nih Bang, yang kayak kenapa ya kok hidup saya begini nih. Nah itu pesannya apa tuh Bang? Pesannya sih ketika kita terpuruk, ingat aja lah gitu, jangan berhenti berjalan gitu kan. Gak apa-apa, jalan pelan-pelan. Kalau saya bisa dari itu, kamu bisa. Oke. Nggak apa-apa, jalan pelang, asal pelang lagi. Intinya sih kita rasain kan banyak kan. Susah juga ya selama ini sebagai ini. Iya, produser cuma gini, cut ulang. Sekarang ngerasain kan. Aduh. Beda. Semoga yang jadi talent kemarin nggak ngelihat. Kalau gini, alhamdulillah emang enak. Iya. Oke. Jadi intinya sih kalau kita punya tujuan, jangan pernah berhenti melangkah. Harus jalan terus, walaupun pelan-pelan. Nggak apa-apa. Ya, jangan mundur lagi. Yang penting nggak mundur ya. Terus maju gitu. Gitu aja sih. Ya, kalau Bang Muas bisa dari 0, kalian juga bisa guys. Baca ya kan? Baca dong.
Jadi intinya nih, nggak mungkin ya Bang, kita ujian kita tuh udah berat, susah-susah, nggak mungkin hadiahnya cuma piring cantik dari Allah ya. Pasti Allah udah menyiapkan hadiah yang istimewa ya. Itu kebukti ya Bang di kehidupan Bang Muas. Bukti banget gitu. Itu. Sampai sekarang pun ya ingat terus itu perjuangan dulu tuh seperti apa gitu. Nah, itu tadi Sobat Ceria untuk podcast kita hari ini, bincang-bincang sama salah satu kisah inspiratif. Bisa ya Sobat Ceria ya, kita fix nih kisah inspiratif dari salah satu tour leader ceria Bang Muas. Oke, Sobat Ceria, waktu kita udah habis. Kalau Sobat Ceria mau tanya-tanya atau mau share juga nih pengalaman kehidupan Sobat Ceria, atau Sobat Ceria minta di-spill nih doa apa sih yang Bang Muas panjatin waktu pas jadi marbot musola, bisa dapat hadiah sekeren ini dari Allah, jalan-jalan ke beberapa negara, itu bisa Sobat Ceria tulis di kolom komentar. Oke, Sobat Ceria, saatnya Sela dan Bang Muas pamit. Oke. Masih bisa apa? Oke, Sobat Ceria. Lihat sana dulu, Mbak. Masih bisa ngatur loh dia. Masih bisa ngatur ya, Sobat Ceria ya. Baik, di sini ya. Iya, yang tengah kamera. Yang tengah nih. Baik, Sobat Ceria, sampai di sini dulu untuk podcast kita hari ini. Saatnya Sela dan Bang Muas pamit. Ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kemana nih? Tengok mana nih? Sini, oke, bye-bye. Alhamdulillah Rabbil Alamin.